Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis penata layanan operasional, sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Jika waktu rata-rata pemrosesan dokumen adalah 20 menit dan ada 10 dokumen yang harus diproses, berapa waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya? A. 100 menit, B. 200 menit, C. 120 menit, D. 180 menit, E. 150 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 200 menit. Jawaban B, karena waktu total dihitung dengan mengalihkan jumlah dokumen dengan waktu rata-rata pemrosesan. 10 dikali 20 sama dengan 200 menit. Dengan demikian, diperlukan waktu 200 menit untuk menyelesaikan semua dokumen. Soal nomor 2. Diagram berikut menunjukkan jumlah keluhan layanan dalam 5 bulan terakhir. Januari, 12 keluhan, Februari, 10 keluhan, Maret, 8 keluhan, April, 7 keluhan, Mei, 5 keluhan. Apa kesimpulan utama dari data ini? A. Layanan operasional semakin membaik. B. Jumlah keluhan meningkat di bulan tertentu. C. Tidak ada perubahan signifikan dalam layanan. D. Keluhan layanan perlu dievaluasi lebih lanjut. E. Data tidak cukup untuk kesimpulan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Layanan operasional semakin membaik. Jawaban A. Karena data menunjukkan tren penurunan jumlah keluhan dari Januari hingga Mei, yang mengindikasikan bahwa layanan operasional semakin membaik. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan efisiensi atau perbaikan dalam sistem layanan. Soal nomor 3. Berikut adalah data permintaan layanan bulanan. Januari, 500 layanan, Februari, 480 layanan, Maret, 520 layanan, April, 530 layanan. Berdasarkan data tersebut, berapa rata-rata layanan per bulan? A. 507 layanan, B. 505 layanan, C. 510 layanan, D. 508 layanan, E. 515 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. 508 layanan. Jawaban D, karena rata-rata layanan per bulan dihitung dengan menjumlahkan semua layanan kemudian dibagi jumlah bulan. 500 ditambah 480 ditambah 520 ditambah 530 dibagi 4, sama dengan 508. Hasil ini menunjukkan jumlah rata-rata layanan yang harus diantisipasi dalam perencanaan operasional. Soal nomor 4. Jika satu layanan memerlukan waktu rata-rata 30 menit untuk diselesaikan, dan ada 10 layanan dalam sehari, berapa waktu kerja yang dibutuhkan? A. 4 jam, B. 5 jam, C. 6 jam, D. 7 jam, E. 8 jam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 5 jam. Jawaban B, karena total waktu dihitung dengan mengalihkan jumlah layanan dengan waktu per layanan. 10 dikali 30 sama dengan 300 menit. 300 menit setara dengan 5 jam, sehingga waktu kerja yang diperlukan adalah 5 jam. Soal nomor 5. Dalam menyusun rencana layanan operasional, sumber daya apa yang harus diperhatikan? A. Jumlah tenaga kerja. B. Peralatan pendukung layanan. C. Anggaran yang tersedia. D. Semua di atas harus diperhatikan. E. Hanya tenaga kerja yang utama. D. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah semua di atas harus diperhatikan. Jawaban D, karena rencana layanan operasional harus memperhatikan jumlah tenaga kerja,
peralatan pendukung, dan anggaran yang tersedia. Ketiga elemen ini saling terkait dan menentukan kelancaran pelaksanaan layanan operasional. Soal nomor 6. Jika sebuah layanan memerlukan 3 alat dengan spesifikasi yang sama, dan saat ini hanya tersedia 1 alat, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan? A. Membeli alat baru untuk memenuhi kebutuhan. B. Mengatur ulang jadwal penggunaan alat yang ada. C. Menunda layanan hingga alat tersedia. D. Meminjam alat dari unit lain. E. Menggunakan alat yang ada secara bergantian. D. Mengatur ulang jadwal penggunaan alat yang ada. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengatur ulang jadwal penggunaan alat yang ada. Jawaban B. Karena, jika alat yang dibutuhkan tidak mencukupi, mengatur ulang jadwal penggunaan adalah langkah terbaik. Ini memastikan operasional tetap berjalan meskipun ada keterbatasan alat, sambil menunggu solusi jangka panjang, seperti pembelian alat baru. Soal nomor 7. Berikut adalah waktu rata-rata penggunaan alat dalam layanan operasional. Alat A, 30 menit. Alat B, 20 menit. Alat C, 40 menit. Jika alat digunakan secara bergantian untuk 6 layanan, berapa total waktu yang diperlukan? A. 270 menit. B. 270 menit untuk alat A saja. C. 180 menit. D. 90 menit. E. 360 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. 270 menit. Jawaban A. Karena total waktu dihitung berdasarkan waktu rata-rata penggunaan setiap alat. 30 ditambah 20 ditambah 40 dikali 6 sama dengan 270 menit. Jadi, diperlukan waktu 270 menit untuk menyelesaikan semua layanan dengan alat tersebut. Soal nomor 8. Jika bahan habis di tengah pelaksanaan layanan, apa langkah terbaik untuk mengatasi situasi ini? A. Segera menghubungi bagian logistik untuk pengadaan bahan tambahan. B. Menghentikan layanan sementara hingga bahan tersedia. C. Mencatat kejadian dalam laporan operasional. D. Meminta pemohon layanan membawa bahan yang diperlukan. E. Menunggu bahan tersedia tanpa menghentikan layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Segera menghubungi bagian logistik untuk pengadaan bahan tambahan. Jawaban A. Karena jika bahan habis, langkah terbaik adalah segera menghubungi bagian logistik untuk memastikan bahan tambahan tersedia sesegera mungkin. Ini menjaga kelancaran layanan tanpa penundaan yang signifikan. Soal nomor 9. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum menggunakan bahan kimia dalam layanan operasional? A. Label bahan dan petunjuk penggunaannya. B. Kondisi kemasan bahan kimia. C. Kesesuaian bahan dengan kebutuhan layanan. D. Semua jawaban benar. E. Hanya label bahan yang penting diperiksa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena sebelum menggunakan bahan kimia, penting untuk memeriksa label, petunjuk penggunaan, kondisi kemasan, dan kesesuaian bahan dengan kebutuhan layanan. Langkah ini memastikan keamanan pengguna dan efisiensi operasional. Soal nomor 10. Berikut adalah data waktu penyelesaian layanan dalam 5 hari. Hari 1, 45 menit. Hari 2, 50 menit. Hari 3, 40 menit. Hari 4, 55 menit. Hari 5, 60 menit. Berapakah rata-rata waktu penyelesaian layanan? A. 50 menit. B. 48 menit. C. 55 menit. D. 52 menit. E. 58 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya
adalah A. 50 menit, jawaban A. Karena rata-rata dihitung dengan menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian dan membaginya dengan jumlah hari. 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 55 ditambah 60, dibagi 5, sama dengan 50 menit. Soal nomor 11. Jika ditemukan bahwa 10 dari 100 layanan tidak sesuai standar, berapa tingkat kesesuaian layanan tersebut? A. 80%, B. 90%, C. 85%, D. 95%, E. 75%. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 90%. Jawaban B. Karena tingkat kesesuaian dihitung dengan membagi jumlah layanan yang sesuai dengan total layanan, lalu dikalikan 100, 100 dikurang 10, dibagi 100, dikali 100, sama dengan 90%. Artinya, 90% layanan sesuai dengan standar. Soal nomor 12. Anda diberikan data tentang waktu penyelesaian layanan sebagai berikut: hari 1, 45 menit, hari 2, 50 menit, hari 3, 40 menit, hari 4, 55 menit, hari 5, 60 menit. Berapa persen waktu penyelesaian layanan pada hari ketiga dibandingkan rata-rata waktu penyelesaian layanan? A. 80%, B. 90%, C. 95%, D. 100%, E. 105%. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 90%. Jawaban B. Karena, pertama, hitung rata-rata waktu penyelesaian, 45 ditambah 50, ditambah 40, ditambah 55 ditambah 60, ditambah 5, sama dengan 50 menit. Selanjutnya, bandingkan waktu hari ketiga, 40 menit, dengan rata-rata, 40 dibagi 50, dikali 100, sama dengan 90%, waktu penyelesaian pada hari ketiga adalah 90% dari rata-rata. Soal nomor 13. Sebuah layanan membutuhkan waktu rata-rata 40 menit untuk selesai. Jika ada 15 layanan yang harus diproses dalam satu hari kerja, 8 jam, berapa jumlah layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu? A. 10 layanan, B. 11 layanan, C. 12 layanan, D. 13 layanan, E. 15 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 12 layanan. Jawaban C. Karena hitung total waktu yang tersedia dalam sehari, 8 jam, sama dengan 480 menit. Kemudian, bagi total waktu dengan rata-rata waktu perlayanan, 480 dibagi 40, sama dengan 12. Soal nomor 14. Dalam evaluasi layanan, ditemukan bahwa 25% dari total 200 layanan yang dilakukan dalam sebulan terlambat dari target waktu. Berapa jumlah layanan yang terlambat? A. 25 layanan, B. 40 layanan, C. 50 layanan, D. 60 layanan, E. 75 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 50 layanan. Jawaban C.
Karena, jumlah layanan yang terlambat dihitung dengan mengalihkan persentase keterlambatan dengan total layanan, 200 dikali 0,25, sama dengan 50 layanan. Jadi, terdapat 50 layanan yang terlambat. Soal nomor 15. Diberikan data permintaan layanan bulanan sebagai berikut, Januari, 600 layanan, Februari, 550 layanan, Maret, 620 layanan, April, 580 layanan. Berapa total layanan yang diterima dalam 4 bulan? A. 2.300 layanan, B. 2.250 layanan, C. 2.350 layanan, D. 2.400 layanan, E. 2.200 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 2.350 layanan. Jawaban C, karena total layanan dihitung dengan menjumlahkan permintaan tiap bulan. 600 ditambah 550 ditambah 620 ditambah 580 sama dengan 2. 350 layanan. Jumlah total layanan dalam 4 bulan adalah 2.350 layanan, maka dari itu jawabannya poin C. Soal nomor 16. Jika sebuah layanan dapat dilakukan oleh 2 staf sekaligus, bagaimana waktu penyelesaian berubah? Misalnya, satu staf memerlukan waktu 60 menit untuk menyelesaikan satu layanan. A. Waktu layanan tetap 60 menit. B. Waktu layanan menjadi 30 menit. C. Waktu layanan menjadi 45 menit. D. Tidak ada perubahan pada waktu layanan. E. Waktu layanan menjadi 40 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Waktu layanan menjadi 30 menit. Jawaban B, karena jika layanan dibagi antara 2 staf, maka waktu penyelesaian dapat dibagi 2, karena pekerjaan dilakukan secara paralel. Dengan demikian, waktu layanan menjadi 60 dibagi 2, sama dengan 30 menit. Soal nomor 17. Jika satu alat digunakan untuk menyelesaikan 20 layanan dalam 5 jam, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu layanan? A. 10 menit, B. 12 menit, C. 15 menit, D. 20 menit, E. 25 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 15 menit. Jawaban C, karena hitung rata-rata waktu per layanan. 5 jam dikali 60 menit, dibagi 20, sama dengan 15 menit. Rata-rata waktu untuk menyelesaikan satu layanan adalah 15 menit. Soal nomor 18. Anda diminta untuk menyusun rencana operasional layanan harian. Berikut waktu rata-rata per layanan. Layanan A, 45 menit. Layanan B, 30 menit. Layanan C, 60 menit. Jika satu staf hanya memiliki waktu kerja 7 jam, berapa jumlah maksimal layanan yang dapat diselesaikan dalam sehari? A. 7 layanan, B. 8 layanan, C. 9 layanan, D. 10 layanan, E. 6 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 9 layanan. Jawaban C, karena total waktu kerja staf 7 jam, sama dengan 420 menit. Rata-rata waktu per layanan 45 ditambah 30 ditambah 60 dibagi 3,
sama dengan 45 menit, jumlah maksimal layanan 420 dibagi 45, sama dengan 9,33, jadi maksimal layanan yang dapat diselesaikan adalah 9. Soal nomor 19. Dalam mengevaluasi layanan, Anda menemukan bahwa rata-rata waktu layanan meningkat dari 40 menit menjadi 50 menit. Apa langkah pertama untuk menganalisis masalah ini? A. Mengumpulkan data jumlah layanan yang dilakukan. B. Mengidentifikasi tahapan layanan yang memakan waktu lebih lama. C. Memberikan pelatihan kepada staf untuk mempercepat layanan. D. Mengurangi jumlah layanan per hari. E. Meminta tambahan alat pendukung layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi tahapan layanan yang memakan waktu lebih lama. Jawaban B. Karena langkah pertama adalah mengidentifikasi tahapan layanan yang memakan waktu lebih lama. Analisis ini membantu menemukan akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi. Soal nomor 20. Jika setiap layanan membutuhkan waktu 30 menit dan ada 8 staf yang bekerja selama 6 jam per hari, berapa total layanan yang dapat diselesaikan dalam sehari? A. 60 layanan, B. 70 layanan, C. 80 layanan, D. 90 layanan, E. 100 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 80 layanan. Jawaban C. Karena total waktu kerja staf dalam sehari 8 dikali 6 jam sama dengan 48 jam sama dengan 2.880 menit. Waktu per layanan 30 menit. Jumlah layanan yang dapat diselesaikan 2.880 dibagi 30 sama dengan 80. Soal nomor 21. Jika layanan X memiliki langkah-langkah berikut: 1. Menerima permintaan. 2. Memvalidasi dokumen. 3. Menyelesaikan layanan dalam 40 menit. Berapa waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 15 layanan dengan asumsi validasi dokumen membutuhkan 5 menit per layanan? A. 625 menit. B. 675 menit. C. 700 menit. D. 725 menit. E. 750 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 675 menit. Jawaban B. Karena waktu per layanan 40 ditambah 5 sama dengan 45 menit. Waktu total untuk 15 layanan 15 dikali 45 sama dengan 675 menit. Soal nomor 22. Diagram berikut menunjukkan waktu penyelesaian setiap langkah layanan. 1. Validasi dokumen 10 menit. 2. Proses layanan 30 menit. 3. Penyusunan laporan 20 menit. Jika ada 8 layanan yang dilakukan dalam sehari, berapa waktu total yang diperlukan? A. 400 menit. B. 480 menit. C. 500 menit. D. 520 menit. E. 560 menit. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. 560 menit. Jawaban E. Karena waktu perlayanan 10 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 60 menit.
Waktu total untuk 8 layanan. 8 dikali 60, sama dengan 560 menit. Soal nomor 23. Dalam evaluasi layanan, ditemukan bahwa hanya 80% dari total layanan yang memenuhi standar waktu maksimal. Jika ada 200 layanan, berapa jumlah layanan yang tidak memenuhi standar? A. 20 layanan, B. 30 layanan, C. 40 layanan, D. 50 layanan, E. 60 layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 40 layanan, jawaban C. Karena jumlah layanan yang tidak memenuhi standar dihitung dari persentase yang tidak sesuai. 100% 80% sama dengan 20%, 200 dikali 20% sama dengan 40 layanan. Soal nomor 24. Berikut adalah langkah dalam diagram alur layanan. 1. Menerima permintaan. 2. Memvalidasi dokumen. 3. Melaksanakan layanan. 4. Menyusun laporan hasil layanan. Jika ditemukan dokumen tidak valid pada langkah kedua, langkah apa yang seharusnya dilakukan? A. Menyusun laporan ketidaksesuaian dokumen. B. Mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk diperbaiki. C. Menghentikan proses layanan tanpa alasan. D. Melanjutkan layanan dengan catatan khusus. E. Meminta persetujuan supervisor untuk melanjutkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk diperbaiki. Jawaban B. Karena jika dokumen tidak valid, dokumen harus dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Hal ini memastikan layanan sesuai dengan prosedur dan kualitas hasil tetap terjaga. Soal nomor 25. Dalam mengevaluasi layanan, Anda menemukan bahwa rata-rata waktu layanan meningkat dari 40 menit menjadi 50 menit. Apa langkah pertama untuk menganalisis masalah ini? A. Mengumpulkan data jumlah layanan yang dilakukan. B. Mengidentifikasi tahapan layanan yang memakan waktu lebih lama. C. Memberikan pelatihan kepada staf untuk mempercepat layanan. D. Mengurangi jumlah layanan per hari. E. Meminta tambahan alat pendukung layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi tahapan layanan yang memakan waktu lebih lama. Jawaban B. Karena langkah pertama adalah mengidentifikasi tahapan layanan yang memakan waktu lebih lama. Analisis ini membantu menemukan akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.